البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 43. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran yang ke-12. Wa min adabin naum, termasuk dari adab-adab tidur yang pertama, antana ma'ala syiqqikal aiman, engkau tidur di sisi kananmu, yaitu mulainya adalah dengan sisi kanan. Adapun jika tidak kuat, beberapa menit kemudian ingin terlentang, tidak masalah insyaallah. Baik. Yang kedua, anta do'ayadakal yumna tahta khotikal aiman, Anda meletakkan tangan kanan Anda di bawah pipi kanan Anda. Sebagai apa? Sebagai tambahan bantalan untuk pipi. Anil Bara radhiyallahu an, Al Bara bin Azib Al Ansari, beliau Abu Umarah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyih, jika beliau naik ke pembaringannya, naik ke tilamnya, naik ke atas kasur. Jelas waktu itu Nabi tidak pakai kasur ya, hanya ada hamparan kerikil, kemudian ditutupi dengan tikar atau yang semacam itu, sehingga seringkali menimbulkan bekas di pinggang Nabi, bentuk tikarnya itu. Wa da'ayadahul yumna tahta khattihil aiman, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma qini azabak, ya Allah, lindungilah saya dari siksaanmu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari di mana engkau membangkitkan para hambamu. Baik, rawahun Nasa'i fil Kubra, ya ini hadisnya sahih. Adapun yang disebutkan di atas, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al Bara bin Azib itu sendiri ya. Tentang apa? Meletakkan, yaitu tidur ke arah sisi kanan. Nabi menyuruh untuk berwudu seperti wudu'mu untuk sholat, kemudian berbaring di ke sebelah kanan, dan seterusnya itu. Nah, dalam hadis yang ini juga sama, hadis Bara bin Azib tapi riwayat An-Nasa'i, yaitu cara Nabi berbuat, meletakkan tangan kanan di pipi di bawah pipi kanan. Kemudian membaca doa ini, ya Allah, lindungilah saya dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan para hambamu. Dijelaskan oleh para pensyarah, doa ini adalah untuk penutup dari amalan kita sehari-hari setelah kita yaitu beramal, bekerja, aktiviti sepanjang hari. Nah, ketika mau tidur, ditutup dengan mohon perlindungan kepada Allah, karena kita tidak tahu, jangan-jangan aktiviti tadi adalah akhir dari aktiviti kita sepanjang hidup kita. Begitu tidur, ternyata tidur terus sampai hari kiamat, karena belum tentu ketika kita sudah tidur kita akan bangun lagi. Bangunnya kita itu dari Allah, memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan amal soleh atau mengejar kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada, dan seterusnya ya. Tab'as, membangkitkan, engkau membangkitkan. Maka di sini berjaga-jaga agar kalaupun kita betul-betul dimatikan sampai hari kiamat, kita
telah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari siksaan. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah menuliskan di sebuah tulisan di atas arsy di sisinya, apa itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Nah, kita mohon dengan rahmat Allah yang luas agar kita dilindungi dari siksaannya, yang mana siksaan ini adalah buah dari kemurkaan Allah Ta'ala. Dan juga hadis ini menunjukkan adanya hari berbangkit, dibangkitkannya manusia nanti pada hari kiamat. Dan hadis ini juga menunjukkan adanya pembalasan, yang buruk dibalas dengan keburukan yang setimpal, yang baik dibalas dengan kebaikan dan dilipat gandakan. Kemudian dikatakan di sini faidah, an-naumu ala syiqqil aiman. Syak itu tempat, tapi kalau syik itu adalah sisi badan. Tidur di atas sisi badan sebelah kanan, fihi sihhatun lil jism, ada kesehatan untuk jisim kita, badan kita. Warahatun lil qalbi wa kilyatain, dan menjadi rohah, yaitu menjadi rehat, menjadi tentram, menjadi tenang, lil qalb. Yang tidak paham lafadznya mana, rohah apa arti rohah? Disuruh nulis tak nak nulis. Baik. Telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab At-Tibbun Nabawi bahwasanya kebanyakan manusia itu jantungnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, silap, di sebelah kiri. Maka kalau dia tidur dalam keadaan miring ke sebelah kanan, jantungnya tidak tertekan. Karena kalau jantung terlalu tertekan, nanti akan mengalami berbagai gangguan kesehatan, dan juga dia akan tidur terlalu lelap. Kita tahu akal yang rajih ada dalam jantung. Kalau jantung terlalu tertekan, yaitu misalkan kita tidur ke arah sebelah kiri, sementara jantung adalah di kiri, maka dia boleh jadi akan akhirnya terlalu lelap tidurnya. Sementara kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan qiyamul lail dengan manfaat yang banyak sekali. Di antara hikmah tidur ke sebelah kanan adalah agar jantung itu mudah sekali untuk terjaga, mudah sekali untuk dikejutkan, yaitu dibangunkan, dan juga tidak terganggu dengan adanya himpitan. Bagaimana kalau tidur selalu menghadap ke atas? Ini insya Allah jantung selamat. Cuma kata Ibnul Qayyim, kalau terlalu lama seperti itu, maka otak kita akan cenderung tertekan. Ini akan mengurangi kecerdasan, mengurangi kekuatan hafalan. Jelas kita tak mampu untuk menghindari itu semua, tetapi paling tidak ya kita sesekali menghadap ke sana, sesekali ke sini, tidak terus-menerus selama entah sekian 6 jam, 7 jam, otak terus-menerus tertekan ke bawah. Jadi ya sering berbolak-balik, sebagaimana itu disebutkan di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala menjadikan Ashabul Kahfi itu dibolak-balik di waktu tidur mereka, tidur selama 300 tahun lebih itu. Karena kalau terus-menerus di atas suatu posisi, suatu keadaan, ini akan membahayakan metabolisme badan mereka, makanya dibolak-balik. Baik, banu qalibum dzatal yamini wa dzatas shimal, kami bolak-balikkan mereka ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah kiri, agar apa? Badan tidak terus-menerus tertekan dalam suatu keadaan. Baik. Wa kilyatain. Kilyatain ini adalah dua buah pinggang. Buah pinggang. Kalau orang Indonesia bilang apa? Ginjal, ya Indonesia bilang kidney itu. Iya. Kenapa tadi tunjuk jari? Kenapa? Rohah rehat, yaitu tentram, tenang, tidak tertindis, tidak tertekan, tidak terdesak. Kemudian wali ketidau bihadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya iktidak di sini sebagai mubtada ya, yaitu wawunya sebagai istilahnya wawu istinafiyah. Dohirnya iktidak di sini bukan maktub ke sebelumnya, karena setelahnya
ada khabarnya a'zamu min dzalika kullih, yaitu meneladani jalan beragama dan jalan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih agung daripada yang disebutkan tadi semuanya, yaitu faedah-faedah itu banyak, manfaat dari menjalankan sunnah itu banyak secara kesehatan, secara kerohanian. Tetapi manfaat yang paling besar adalah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita meneladani Nabi, kita akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Faedah kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dua hikmah disebutkan dalam satu ayat, hikmah dari meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan pengampunan. Dan Allah telah menutup itu dengan janjinya, dengan informasi bahwasanya wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga ini adalah karakter orang yang banyak mengingat Allah. Meneladani Nabi ini menunjukkan dia banyak mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik untuk orang yang mengharapkan perjumpaan yang baik di hari kiamat, mengharapkan mengharapkan kurnia dari Allah dan mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah dan banyak mengingat Allah. Ini adalah karakter orang-orang tadi. Mereka meneladani Allah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu kunci keberuntungan. Allah Ta'ala mengatakan wattabi'uhu la'allakum tuflihun, dan ikutilah Nabi yang Rasul yang ummi itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Meneladani Nabi ini adalah kunci keberuntungan dan kunci berkah yang banyak sekali. Lebih besar nilainya daripada sisi kesehatan yang kita dapatkan. Baik. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tadau yadakal yumna tahta khaddikal aiman ingdan naum. Apakah engkau meletakkan tangan kananmu di bawah pipi kananmu ketika tidur? Al-yumna tahta khaddi aiman ingdan naum. Artinya apa? Saya meletakkan tangan kanan saya di bawah pipi kanan saya ketika tidur. Baik, kalau itu dikerjakan itu baik. Kadang mungkin kita tak biasa macam itu, tapi meletakkannya di bawah bantal, tak masalah, tak apa. Bantalnya pun ada di bawah pipi kanan kita, tidak masalah. Bertakwa semampunya. Kadang cari kesejukan, tangan menyusup langsung ke bawah bantal, bukan menempel ke pipi misalkan, tak masalah insya Allah. Baik. Dan para ulama bersepakat ini tidak wajib, ini adalah mustahab. Yang kedua, hal sya'arta, apakah Anda tahu anna wab'a yadikal yumna tahta khaddika indan naum, jika Anda meletakkan tangan kanan Anda di bawah pipi Anda ketika tidur, hayatul abdiz zalil, keadaan hamba yang hina, yaitu hamba yang merendahkan diri kepada Allah. Tayyib, Najm jawab gimana? Tayyib, na'am. Ini disebutkan oleh sebagian pensyarah bahwasanya ini adalah untuk menunjukkan kita ini bukan raja yang sombong, yaitu membanggakan diri sebagai seorang raja, sombong sangat. Tapi kita kata dalam keadaan tidur pun kita mengambil posisi sebagai hamba Allah yang merendahkan diri, yang tidak sombong. Dengan gaya seperti ini menurut sebagian ulama. Jadi kata mereka di antara hikmahnya ini, di antara hikmahnya kenapa Nabi pola tidurnya seperti itu. Bukan sekedar dari sisi kesehatan, tapi
yaitu untuk tetap menunjukkan kepada Allah, saya ini hanyalah hamba, bukanlah orang yang menyombongkan diri di buminya dan seterusnya, ya. Sya'arta ay alimta, sya'ara artinya alima. Apakah engkau tahu? Baik. Ya. Apa tadi? Hay'ah, keadaan atau gaya atau keadaan. Yang ketiga, madza taqulu indama tadau yadaka al-yumna tahta khattika litanam. Apa yang Anda ucapkan ketika meletakkan tangan kanan di bawah pipi untuk tidur? Ya, mari. Siapa? Ilyas. Wa aqulu Allahumma yauma tab'asu ibadak. Ini salah satu doa tidur. Boleh pakai doa yang biasa dipakai atau doa yang lainnya atau doa yang ini. Acara doa banyak sekali. Yang penting hadisnya sahih, bagus. Terkadang doa ini, terkadang itu. Boleh juga apa? Saya tak boleh tidur lama sekali. Ya sudah, baca sekian banyak zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Itu baik. Kemudian yang keempat, hal istafatta dzikran jadidan min adkarin naum. Baik, biasanya dengan yang tadi apa? Sih sama aja ya, insya Allah. Apakah engkau mengambil faedah zikir yang baru ketika dari zikir-zikir tidur? Wa mahu Ismail. Baik, berarti jawabannya apa? Naam, kemudian menyebutkan doa itu. Ada tambahan doa baru untuk dihafal. Ini baik, doa yang bagus. Kenapa? Istafatta, engkau mengambil faidah, mendapatkan faidah, keuntungan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Ya. Iqtida, mengambil qudwah, meneladani Nabi.